Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ustaz kita, Ustaz Hazairi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para guru-guru, para ustaz, para asatiz, ustazah, dan seluruh para siswa baik yang langsung maupun yang tidak langsung, karena kondisi kita memang seperti pada hari ini menuntut kita untuk kadang-kadang harus jarak jauh ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah tidak mengurangi esensi atau khidmat kita di dalam menuntut ilmu atau di dalam belajar mengajar insyaallah. Pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan materi fikih, dan materi fikih ini berbasis kitab ya, atau lebih kepada referensi kitab-kitab para ulama yang sudah otentik lah, artinya sudah populer di kita di Indonesia, sehingga memang kalau kita beramal dari sisi fikih itu memang sebaiknya kita tidak menyalahi, artinya tidak menyalahi daripada sesuatu yang sudah populer berlaku di kalangan kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita menyalahi nanti akan menjadi fitnah. Jadi misalnya masjid kita biasa kunut, tiba-tiba kita disuruh jadi imam, lalu kemudian kita tidak kunut. Kalau masjidnya jamaahnya fanatik, itu tambah lagi tuh. Dia merasa misalnya sholatnya tidak sah tanpa kunut, bisa jadi diprotes, atau bisa jadi itulah pertama dan terakhir jadi imam misalnya. Kenapa? Karena menyalahi amalan suatu tempat, dan misalnya di situ belum disampaikan terkait dengan khilaf-khilaf para ulama. Jadi kita di Indonesia bisa dikatakan 90% atau mayoritas kita ini mazhabnya Syafi'i. Bahkan amalannya juga seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang di pondok-pondok pesantren, kitab-kitab yang kita pelajari atau di kita dulu, ya tidak usah jauh-jauh, misalnya buku tuntunan sholat, itu kan bermazhab Syafi'i itu. Kemudian pegangan orang tua kita dahulu, apa dia? Perukunan Melayu. Ini kalau orang tua dulu tahu perukunan Melayu. Kalau zaman modern, anak-anak sekarang sudah nggak tahu lagi perukunan Melayu. Dia kitabnya itu berbahasa Arab Melayu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari dulu memang guru-guru kita itu bermazhab Syafi'i, dan kitab-kitab yang diajarkan juga adalah mazhab Syafi'i di pondok pesantren di mana-mana.
Namun demikian kita artinya tidak fanatik terhadap satu mazhab. Seperti ketika ada khilaf misalnya, ada perbedaan ulama dalam masalah itu, ya sah-sah saja kita terima. Artinya kita tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu yang harus kita amalkan, apalagi ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka kita harus memaklumi. Nah, baik, kita masuk saja langsung pada pembahasan terkait dengan tema atau materi kita, yaitu adalah fikih ya. Dan ini masih kita membahas tentang fikih-fikih yang sifatnya standar, sederhana. Walaupun nanti kalau mau ditambah dengan diskusi atau tanya jawab itu dipersilahkan, boleh, tidak ada masalah. Langsung saja, kitab ini adalah sudah populer di kita, namanya Matan Ghayah wa Taqrib. Nah, jadi kalau biasanya disebut dengan Matan Abi Suja, karena penulisnya itu adalah Imam Abi Suja atau Al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Beliau ini terkenal sebagai ulama Syafi'iyah. Nah, jadi populer beliau. Namanya Al-Qadi Abi Suja. Kitab ini adalah sebagai kitab ringkasan daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi bisa dikatakan sebagai matan, itu kan artinya semacam khulasoh. Nah, jadi semacam ringkasan untuk memudahkan. Nah, kenapa di kita pakai matan? Karena biasanya kalau santri-santri itu menghafalkan. Nah, jadi kalau Nah, jadi kalau kita lihat tradisi di pondok pesantren itu memang lebih kepada banyak menghafalkan atau metode-metode matan tadi. Nah, seperti misalnya kita kenal ada kalau dalam ilmu nahwu matan jurumiyah misalnya. Itu terutama pondok-pondok salaf ya. Kalau kami dulu, saya dengan Ustadz, kita di pondok modern, jadi memang tidak banyak bersentuhan dengan kitab kuning. Nah, kalau kitab kuning itu bukan berarti kertasnya yang kuning seperti ini ya. Tapi lebih kepada kitab kuning itu artinya dari sisi dari sisi tradisinya para ulama dahulu kala. Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan masalah matan atau khulasoh, ringkasan ilmu-ilmu ini, memang biasanya lebih identik kita pelajari di pondok-pondok pesantren. Nah, karena memang di pondok itu dihafalkan. Seperti misalnya jurumiyah itu biasanya kita harus hafal. Kemudian kalau dari sisi tauhid ada aqidatul awam. Kalau dari sisi sorofnya ada matan al-bina. Kalau nahwu tadi ada jurumiyah, kemudian ada alfiyah. Ini alfiyah itu dari sisi nahwu. Kemudian ada juga ilmu-ilmu yang lain. Termasuklah diantaranya adalah ilmu fikih. Nah, kalau ilmu fikih ini yang bisa dikatakan matan yang paling dasar itu adalah matan ghayah dan takrib ini. Ini paling dasar. Baik, kita langsung saja ya. Kita masuk ke dalamnya. Kita kaji. Ini sudah anak kita udah pegang? Belum ya.
Nah baik, tadi sebenarnya saya sudah membuat juga sedikit PowerPoint, tapi belum sempat selesai ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertemuan selanjutnya kita bisa menampilkan. Baik, biasa di dalam fikih itu bahasan fikih itu selalu dimulai dengan kitab Thaharah. Nah, maka di situ disebutkan kitab Thaharah. Kenapa demikian? Karena tadi ketika kita berbicara tentang fikih itu kita berbicara tentang hukum-hukum dalam kehidupan kita. Nah, termasuk diantaranya adalah hukum dalam ibadah. Nah, maka ketika kita bicara fikih berarti kita bicara masalah hukum. Karena fikih itu apa makna fikih? Fikih itu maknanya adalah al-ahkamu asy-syar'iyyatu al-amaliyatu al-mustambatu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah hukum-hukum amaliyah, al-ahkamu al-amaliyah asy-syar'iyyah. Jadi hukum-hukum amaliyah yang bersumber dari syara, al-amaliyatu al-mustambatu, yang mana hukum-hukum syariat ini, nah hukum syariat nanti ada yang sifatnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram, yang disebut dengan ahkamul khamsah. Nah, hukum-hukum ini dari mana? Al-mustambatu min adillatiha at-tafsiliyah, diambil dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, disinilah kemudian mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa sih kita mengaji fikih ini misalnya harus ikut mazhab, ikut mazhab Syafi'i misalnya? Kenapa nggak langsung aja gitu? Mazhab saya Al-Quran misalnya, atau mazhab saya hadis misalnya. Nah, kenapa kita harus ke ulama misalnya? Kenapa? Karena kita ini tidak mampu menghasilkan atau mencari hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Tapi yang istilahnya ini yang mampu menarik hukum dari Al-Quran dan hadis itu adalah para ulama gitu, yang punya kemampuan bahasa Arab level tinggi, yang punya kemampuan ilmu ushul fikih, yang punya kemampuan kemampuan balaghah. Jadi memahami tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran. Itulah mereka yang punya istilahnya ini boleh mengambil hukum dari Al-Quran. Nah, kalau kita bahasa Arabnya baru na'am lah ya. Kalau di pondok kami dulu sama Ustadz itu 3 bulan kita di pondok, 3 bulan cuma bolehnya pakai bahasa Indonesia. Selebihnya itu kalau pakai bahasa Indonesia habislah rambut kita jadi gretes. Jadi di pondok itu seminggu pakai bahasa Arab, seminggu pakai bahasa Inggris. Walaupun Arabnya itu pokoknya yang penting bahasa Arab, yang penting ngomong. Secara kaidah mungkin orang Arab sendiri nggak ngerti gitu secara bahasa Arabnya. Tapi yang penting kita tuh pede aja ngomong. Misalnya apa? Kamu ini ada-ada aja. Bahasa Arabnya antah aja mojud-mojud pakot. Atau misalnya malu-malu kucing, haya-haya gitu. Nah, itu secara ini ya, secara hari-harian gitu. Misalnya kita mau makan, anak uridu akul, mau kemana, ila aina. Jadi tiap hari itu pakai bahasa Arab. Nah, walaupun dia bahasa Arabnya ini bahasa Arab yang standar ya, artinya bahasa Arab versi Indonesia, sama dengan, karena orang Indonesia ini kan hebat. Orang Indonesia itu bisa buat bahasa Arab yang mana orang Arab sendiri nggak paham. Orang Arab nggak paham. Jadi yang buat siapa? Orang Indonesia. Seperti apa misalnya contohnya? Ya halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Arab, tapi orang Arab nggak ngerti. Nah, sama dengan kami anak pondok ya gitu. Pintar buat bahasa Arab, susunan itu mungkin orang Arab sendiri nggak ngerti. Tapi yang penting kami itu ngomong bahasa Arab di pondok wajib. Nah, itu membantu sekali ya. Kami dulu mondok di Pondok Pesantren Wali Songo, Ponorogo.
Kalau beliau ini senior saya, tapi tidak jumpa. Nah, jadi kita intinya harus pakai bahasa Arab. Nah, kemudian ternyata walaupun bahasa Arab itu bahasa Arab Indonesia yang diharapkan, artinya versi Indonesia. Ternyata ketika saya ke Mesir, selesai dari Pondok Wali Songo, alhamdulillah tes ke Mesir, lulus. Ternyata sampai di Mesir itu bahasa Arab yang standar tadi sangat membantu ternyata, Ustaz. Jadi kalau mau belanja, ya pahamlah gitu. Kamu mau apa? Mazal turid, IC kan kalau Mesir. Kalau Mesir lebih parah lagi. Kamu mau apa? Setidaknya kita paham, saya mau ini gitu. Walaupun awal-awal tuh orang Arab tuh ketawa dengar kita ngomong bahasa Arab ya. Bahkan dia bilang, kamu bilang apa sih? Enggak ngerti, padahal kita rasanya udah ngomong bahasa Arab gitu kan. Tapi dia enggak ngerti. Nah, artinya apa? Kita ini kadang kita levelnya awal. Artinya kita tidak bisa memahami jangankan memahami Al-Qur'an secara hukum, mengerti terjemahan Al-Qur'an saja tidak gitu. Tapi ada orang yang istilahnya ini dia tajarru. Tajarru itu merasa dirinya selevel dengan Imam Syafi'i. Ngapain pakai mazhab? Kita langsung saja kepada Al-Qur'an. Nah, itu namanya tajarru. Jadi dia tidak tahu diri. Sama dengan kenapa kita kalau dalam masalah obat itu mengandalkan dokter, karena mereka lebih tahu. Coba kita diagnosis sendiri. Tentu sesat dan menyesatkan. Kalau saja urusan dokter seperti itu, apalagi dalam urusan agama. Kalau urusan dokter celaka dalam masalah obat, paling masalahnya masalah urusan dunia. Tapi kalau agama urusannya bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat. Makanya saya selalu menekankan atau kita selalu menekankan bahwa beramal itu lebih baik ikut ulama, mazhab, kajilah mazhab, itu lebih selamat. Kenapa? Mazhab ini dia sudah meramu dia. Imam Syafi'i itu sudah kalau bahan makanan ada bawang, kemudian ada tomat, kemudian ada daging, ada berbagai macam ya. Nah, ini kayaknya masih pada menikmati daging kurban hari-hari ini ya. Nah, itu daging kurban itu kapan dia jadi nikmat? Kalau diolah oleh ahlinya. Nah, coba kita yang tidak pandai masak ya, ditaruh situ daging, ada tomatnya, ada bawangnya, suruh masak. Jadi apa kira-kira? Jadi masakan juga, tapi mungkin mau muntah orang makannya gitu. Tidak menikmati gitu. Nah, tapi coba kalau ahli yang mau masak. Nah, Al-Quran dan hadis itu sama, dia istilahnya itu dia bahan mentah. Siapa yang mengelola nih? Para ulama. Jadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, kemudian Imam Maliki, Imam Malik itu sudah meramu dalil-dalil itu, sehingga hukum-hukum yang ada di dalam fikih-fikih ulama itu adalah tinggal kita amalkan. Jadi istilahnya sudah masak, tinggal kita makan aja lagi. Nah, jadi itu fungsi daripada kita mengaji, mengikuti metode ulama. Artinya mengaji mazhab Syafi'i. Nah, kenapa mazhab Syafi'i? Karena kita di Indonesia memang sudah dari dulu adalah mazhab Syafi'i. Nah, jadi kitab yang kita kaji ini adalah kitab dasar atau sebagai ringkasan daripada mazhab Imam Syafi'i. Memang kalau kitab ringkasan itu tidak banyak berbicara tentang dalil, tetapi dia lebih berbicara kepada hukum-hukum itu saja. Kalau dalil belum banyak diceritakan. Baik, kita mulai langsung saja. Jadi kitab ini namanya Kitab Matnul Ghayah wa Takrib, ditulis oleh Al-Imam Al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Beliau ini sudah populer dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab Thaharah, kitab tentang Thaharah. Jadi kitab Thaharah. Jadi fikih itu selalu dimulai dengan Thaharah. Kenapa? Karena la sholata liman la wudu'a lahu. Jadi ibadah itu terutama sholat tidak sah sholat kecuali dengan Thaharah, dengan wudu. Nah, berarti sebagus apapun sholat kita, ibadah kita, kalau tidak disertai dengan Thaharah yang benar, maka sia-sia sholat. Nah, maka oleh karena itu
kadang-kadang di kita, terutama yang masih remaja-remaja nih ya, masih ibadah itu belum dihayati, tapi ibadah itu baru sekedar sebagai semacam semacam paksaan kali. Ibadah terpaksa ya. Kadang-kadang ya terpaksa. Kenapa? Kalau nggak nampak ini nggak sholat kan gitu. Nah, bahkan udah disuruh sholat dan lari kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang ibadah itu sebagai belum terhayati sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah kenikmatan. Padahal ibadah itu nanti tujuan ibadah itu adalah membuat hidup kita menjadi nikmat. Jadi nanti kalau sudah sampai pada level itu, misalnya nih ada orang tua, ada guru, tidak ada guru, pokoknya dia memang ibadah itu sudah lahir dari dirinya. Malah tidak nikmat kalau tidak sholat, malah tidak nikmat kalau dia tidak ibadah. Nah, makanya akan sampai kita pada masa tertentu bahwa ibadah itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi memang pertama itu biasanya level pertama itu ibadah itu sebagai beban. Nah, sebagai beban. Jadi terpaksa gitu. Ibadah itu terpaksa. Kenapa? Beban. Sholat itu kayak beban. Kalau sudah mau masuk sholat, apalagi azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu cepat kali ya. Gitu. Nah, itu berarti sebagai beban. Tapi akan datang suatu masa nanti ibadah itu sebagai sebuah kenikmatan. Nunggu azan, kok enggak azan ya? Gitu. Artinya apa? Dia sudah rindu dengan ibadah. Nah, akan sampai pada masa itu nanti. Mudah-mudahan. Artinya menikmati ibadah. Nah, kalau sholat saja, yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari hamba di akhirat kelak itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka sholat baik pula seluruh amalan. Tapi kalau sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalan yang lain. Nah, sholat itu tolak ukur baik atau tidaknya adalah di toharohnya, di wudunya terutama. Nah, maka oleh karena itu disitulah para ulama memberikan perhatian penting terhadap bab toharoh ini, bersuci. Nah, maka kita sebelum sholat dengan khusyuk, bertoharohlah dengan khusyuk. Nah, jadi berwudu itu harus khusyuk. Gimana wudu khusyuk ini? Memastikan bahwa seluruh anggota wudu kita ini terbasuh dengan sempurna. Jangan wudu itu sekedar misalnya pas kakinya, ujung-ujung jarinya aja kakinya gitu. Jadi ada kita lihat yang wudu itu pas kaki itu cuma ujung-ujung jarinya aja. Nah, itu masalah. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita nggak ada yang seperti itu ya. Kalau wudu harus betul-betul muka itu terbasuh dengan sempurna, tangan sampai ke siku, bahkan lebih bagus. Habis itu kaki nanti betul-betul sampai ke mata kaki. Jangan pakai keran, pokoknya ujung-ujung kakinya aja. Itu ibadahnya nggak semangat. Habis itu pokoknya itulah tadi ibadah sebagai beban, belum menikmati. Nah, itu pentingnya toharo. Lalu kemudian karena kita bertoharo ini ada wasilahnya. Nah, jadi ada wasilah. Jadi bertoharo itu maksudnya ada alatnya. Ada alatnya, wasilahnya. Nah, maka oleh karena itu para ulama membahas tentang wasilah toharo itu. Nah, wasilah utama dalam toharo yaitu adalah air. Nah, karena memang air ini tabiatnya adalah dia membersihkan. Kan dia mengalir. Yang mengalir inilah yang membersihkan. Walaupun nanti dalam kondisi tertentu itu boleh boleh menggunakan debu, tayamum, ya kan? Nah, tapi itu pengecualian. Nah, karena wasilah ini yang paling utama atau wasilah yang paling esensi di dalam kita bertoharo itu adalah air, maka dimulailah dengan membahas tentang air. Itu. Jadi itu falsafah, filosofi daripada dimulai fikih itu dari bab toharo, karena berkaitan dengan ibadah, bagaimana memperbaiki ibadah kita. Kemudian kenapa dimulai toharo ini terkait dengan air?
kena air itu adalah wasilah bertoharoh, wasilah utama. Dan memang kita oleh karena itu Islam itu agama yang bersih, agama yang suci, nazafah. Karena fikihnya saja itu pertama kali yang dibahas adalah tentang apa? Tentang toharoh. Cuman yang mirisnya pada hari ini mungkin kalau kita bicara masalah kebersihan, negara-negara yang mayoritas muslim itu kebersihannya kalah, levelnya di bawah negara-negara yang justru dia minoritas muslim. Itulah kondisinya. Makanya Syekh bin Muhammad Abduh ketika jalan-jalan ke Eropa dengan negara yang aman, rapi, teratur, bersih, apa kata beliau? Saya menemukan Islam di negara yang bukan Islam. Itu kata beliau. Tapi coba kalau negara mayoritas Islam, ya beliau kan di Mesir terutama, hidup di Mesir. Mesir itu ya nggak jauh dengan Indonesia ini, bahkan dari segi kebersihan kayaknya parah Mesir. Itu artinya apa namanya? Itulah kondisi kita gitu. Nggak teratur, jalan-jalan tidak rapi. Tapi kalau di Eropa itu jalan kaki aja pakai lampu isyarat kan gitu. Kalau dia berjalan kaki lampu merah nggak mau jalan, kita jangankan jalan kaki, pakai kendaraan aja nggak taat aturan ini. Itu artinya bukan persoalan tentang sistemnya, tetapi tentang manusianya kan gitu, tentang kitanya. Jadi kita Muslim tapi kurang menghayati daripada nilai-nilai Islam tersebut. Nah, Kitabut Thaharah, kitab yang membahas tentang bersuci. Kitabut Thaharah. Kalau kita betul-betul mengaji kitab kuning, itu Kitabut Thaharah itu kita i'rabnya. Kitabu itu apa? Kenapa dibaca kitabu? Kenapa bukan kitabi? Kenapa bukan kitabah? Kenapa bukan kitab? Kenapa harus kitabu? Ini kan tidak pakai baris nih. Ini namanya kitab gundul. Di kertasnya kuning namanya kitab kuning. Tapi dia tidak berbaris intinya gitu. Disebut juga kitab gundul. Kenapa? Karena memang kalau kita kaji lama-lama kita bisa gundul. Karena ya bayangkan Kitabut Thaharah. Kenapa dibaca kitabu? Dalam ilmu nahwu ada namanya mubtada dan khabar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat fi'liyah dan kalimat ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah maka kalimatnya itu terdiri dari unsur fi'il, fa'il, maf'ul atau pekerjaan, pelaku, kemudian pekerjaan, kemudian objek, subjek, kata kerja, kemudian ada pelaku, kemudian ada maf'ul. Seperti misalnya apa? Akala Zaidun ar-ruzza. Akala makan, itu kata kerja. Zaidun itu subjeknya, pelakunya. Zaidun yang makan. Ar-ruzza nasi, makan nasi. Berarti ada fi'il, fa'il dan maf'ul. Nah, itu disebut dengan jumlah fi'liyah atau kalimat fi'liyah. Jadi susunan kalimatnya terdiri dari kata kerja, kemudian objek, pelaku, kemudian ada objeknya. Nah, ada lagi disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu artinya terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah ini biasanya kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Karena unsur-unsur kalimatnya terdiri dari benda. Terdiri dari benda. Maksudnya benda di sini adalah bukan pekerjaan. Nah, kita termasuk sebagai manusia ini bisa masuk sebagai unsur benda, maksudnya makhluk. Nah, di situ bukan sebagai pekerjaan. Nah, misalnya seperti apa? Kitabun, al-kitabu jamilun. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Nah, itu namanya jumlah ismiyah. Kenapa? Kitab kata benda, al-jadidu ini ya kata sifat. Jadi bukan dari kata kerja gitu. Maka disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, ketika dia khobar dan mubtada, ini kita mengaji nahunya dikit ya, tidak apa-apa ya, menyinggung sedikit.
untuk mengenalkan saja. Nah, ketika dia khobar, mubtada dan khobar, maka dia harus marfu dia. Marfu itu artinya dhamma. Itu salah satu tandanya. Jadi misalnya kalau kita baca misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Nah, di situ kan kita bacanya alhamdu. Kenapa enggak alhamdah? Kenapa enggak alhamdi? Karena itu disebut dengan mubtada, intinya namanya gitu. Nah, kalau mubtada dia harus marfu. Nah, ketika kita baca misalnya Kitabut Thaharah, Kitabut Thaharah. Nah, kok kitabu? Kata para ulama di sini kitabu itu khobar. Khobar itu adalah memberikan hukum terhadap sesuatu sesuatu kalimat yang dihukumi. Nah, jadi kitabu di sini sebagai khobar, makanya dia marfu. Nah, kalau khobar di dalam kitab itu kaidahnya kalau ada khobar pasti ada mubtada. Nah, kan gitu. Nah, mubtada'nya mana? Mubtada'nya itu terhapus. Jadi muqaddar namanya dalam ilmu nahwu. Jadi kita seolah-olah membaca begini, haza kitabut thaharah. Nah, gitu kira-kira. Haza kitabut thaharah. Jadi ini kitab atau ini bahasan tentang thaharah, tentang bersuci. Nah, itu kalau dari segi nahwunya ya. Tapi kayaknya kita tidak salah dalam. Kalau kita mengi'rab ini habis waktu kita di i'rab. Nah, jadi kita belajar hukumnya. Kita memang kalau belajar kitab kuning itu lebih banyak belajar belajar nahwunya, Mas. Jadi kalau kita belajar kitab ini lebih kepada kaidah bahasanya. Biasanya hukumnya tidak terlalu gitu. Nah, tapi karena kita ini menyesuaikan, jadi kita bahas hukum saja lah. Baik, al-miyah, air ya. Karena tadi bertahara itu kita butuh wasilah air, maka langsung beliau bilang al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Air-air yang boleh dipakai untuk bersuci. Ini langsung dia singkat. Jadi tidak banyak bertele-tele. Kenapa? Karena kita sebutkan bahwa kitab ini adalah kitab matan. Matan itu artinya ringkasan. Jadi betul-betul diringkas untuk memudahkan bagi kita. Nah, kata beliau, jenis-jenis air yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini ada 7 macam air. Yang pertama, ma'us sama, itu air hujan. Nah, ini masih bicara tentang jenis-jenis air, belum berbicara tentang hukum air. Nah, baru tentang jenis-jenis air. Ma'us sama'i, air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, itu air sungai. Wa ma'ul bihri, air sumur. Wa ma'ul aini, air mata air. Wa ma'ul salji, yaitu air salju, salju. Wa ma'ul baradi, air dingin atau air es. Itu 7 jenis. Jadi 7 jenis air-air ini adalah sebagai bahan alami yang diciptakan oleh Allah bagi kita sebagai wasilah untuk bersuci. Nah, ini sesuai dengan fakta yang kita lihat saja. Artinya ada air laut, ada air sungai, ada air mata air, ada air sumur, ada air hujan, ada salju, ada es dan lain sebagainya. Itu secara realitas saja. Nah, kalau kita membahas lebih dalam, nanti misalnya nih, kenapa apa dalilnya air laut misalnya bisa menjadi sebagai wasilah untuk bersuci? Nah, itu dibahas di kitab yang lebih tinggi. Dalilnya apa? Suatu hari Nabi SAW bersama dengan para sahabat, dan para sahabat naik kapal, lalu kemudian mereka membawa air tawar itu sedikit untuk minum. Nah, lalu kemudian mereka ingin berwudu, lalu kemudian air itu tidak cukup. Maka mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau air ini kami pakai berwudu, maka kami tidak ada air minum. Apa natawadda min ma'il bahri? Apakah kami boleh berwudu dari air laut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Air laut itu suci dan mensucikan, dan halal bangkainya. Jadi
Air laut itu walaupun dia sudah asin ya. Nah, kan asin kan air laut itu kan asin. Sudah ada yang pernah minum air laut? Kalau mandi di pantai, Masya Allah ya, minum asin kan? Itu tapi laut ini disebutkan suci dan mensucikan. Sekarang pertanyaannya air teh itu kan manis, ya, kecuali teh goyang. Tuh versi lain kan itu. Nah, tapi teh itu kan manis. Air teh ini suci mensucikan tidak? Hah? Dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, nanti kita bahas. Nah, jadi air laut ini walaupun dia asin, tapi dia masuk kategori suci dan mensucikan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi tadi, at-tahuru ma'u, airnya suci, dan wal hillu maitatu, seluruh bangkainya halal. Jadi maka oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan seluruh bangkai yang ada di laut itu halal. Mazhab Maliki. Termasuk termasuk yang bertaring seperti misalnya buaya kali ya. Kalau mazhab Syafi'i kan haram buaya. Kalau mazhab Maliki buaya halal. Itu kalau buaya yang hidup di laut. Kalau buaya darat hukumnya haram. Nah, kemudian apa kata beliau? Wa ma'u, kemudian summal miyahu ala arba'ati aksamin. Nah, kemudian air-air ini dalam mazhab Syafi'i itu terbagi menjadi 4 hukumnya. Jadi air-air yang ada tadi, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, ini terbagi menjadi 4 secara hukum. Ini populer dalam mazhab Syafi'i. Apa yang pertama? Yaitu adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'malu wa huwal ma'ul mutlaq. Jadi air pertama ini hukumnya adalah suci dan mensucikan serta tidak makruh dipakai untuk bersuci. Jadi tahirun mutahhirun ghairu makruh. Artinya apa? Ini air level paling tinggi untuk dipakai bersuci. Dia suci airnya dan mensucikan serta tidak makruh dipakai untuk bersuci. Berarti ini air yang paling alami. Ini air yang paling terbaik lah pokoknya, paling ideal untuk kita pakai bersuci. Kemudian itulah disebut dengan air mutlak. Wal ma'ul mutlaq. Kemudian yang kedua, tahirun mutahhirun makruh. Dia suci dan mensucikan tapi dia makruh dipakai untuk bersuci. Nah, maksudnya makruh apa? Makruh itu sebaiknya tidak. Gitu. Jadi dalam hukum itu kan ada sunnah, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Atau ditinggalkan rugi. Sholat apa misalnya? Ya kayak sholat malam misalnya atau sholat duha misalnya, kan hukumnya sunnah. Tapi kalau kita tinggalkan agak rugi. Kenapa? Agak dapat pahala kan gitu. Nah, kalau bahasa fikihnya tidak apa-apa, tapi kalau bahasa kita ya rugi kan gitu, karena pahala tidak dapat. Nah, kemudian makruh ini dilaksanakan dia tidak apa-apa, tapi ditinggalkan lebih baik. Jadi kalau air ini makruh, maksudnya sebaiknya jangan dipakai. Nah, gitu. Jadi jangan dipakai. Nah, apa air yang makruh ini? Di sini dicontohkan yaitu ada wahwal ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas. Al-musyammasu. Apa musyammas nih? Air yang terkena sinar matahari di bejana dalam waktu yang cukup lama. Musyammas. Ada yang namanya musyammas? Syamsi ada ya. Musyammas itu artinya kena sinar matahari. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi di dalam hadis itu disebutkan memang musyammas ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena alasannya itu adalah yurisul baros, bisa menyebabkan pada penyakit kulit. Nah, jadi ada mudaratnya gitu. Jadi hukum ini kalau diharamkan pasti ada sebabnya, makruh kenapa gitu.
Nah sekarang pertanyaannya, kita misalnya termasuk mungkin di kita di sini, itu kan tangki-tangki kita kan di atas ya. Nah jadi otomatis kan terkena sinar matahari, ya kan? Bahkan kadang-kadang kita buka keran itu kan panas airnya kan. Kira-kira itu makruh atau tidak? Jadi kita sekalian ngaji fikih, teori kita praktekkan dalam hidup kita. Praktek dikit-dikit. Mudah-mudahan prakteknya tidak salah gitu. Akan tangki-tangki di masjid, di rumah-rumah kan itu dikena matahari kan. Nah, bahkan kita kadang merasakan panas. Nah, kira-kira itu makruh atau tidak? Nah, tadi kan kita pengennya air yang mutlak. Air mutlak itu thahirun mutahhirun ghairu makruh. Air suci dan mensucikan serta tidak makruh. Itu level tertinggi. Dan kalau kita beribadah, kalau bisa pilih yang level tertinggi gitu. Karena kalau memberikan sesuatu kepada Allah, persembahkanlah yang terbaik kalau bisa kan gitu. Nah, jadi karena alasan air musammas ini makruh disebabkan karena terkena sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, dan itu bisa menyebabkan kepada kulit, rusaknya kulit, penyakit kulit. Nah sekarang menurut medis, air kita yang di tangki itu kalau kena panas matahari lalu kemudian kita pakai secara medis, kena tak kira-kira? Mudarat nggak bagi kulit? Secara medis nih, itu pertanyaan. Karena ini kan terkait dengan medis nih. Jadi banyak fatwa hukum syara itu sangat terkait dengan medis. Nah termasuk hukum air musammas itu sangat terkait dengan medis. Nah, maka tidak bisa dipisahkan tuh antara hukum syara dengan hukum ilmu-ilmu yang lain. Ilmu kedokteran misalnya kan terkait dengan hukum tadi. Nah, jadi gini, kalau kira-kira menurut medis bahwa air yang di tangki itu aman dipakai, tidak menimbulkan kepada penyakit, maka insya Allah tidak masuk sebagai kategori musammas, tidak masuk makruh. Tetap dia masuk sebagai kategori yang pertama, yaitu air mutlak. Nah, lalu kemudian apakah kita harus memanggil ahli air untuk mendeteksi bahwa memang tangki kita ini aman, gitu? Kayaknya tidak perlu lah ya. Yang penting SNI lah tangkinya gitu. Nah, yang penting itu barangkali ya. Jadi tolak ukur itu kalau tangkinya sudah SNI barangkali itu. Itu menurut saya. Jadi kalau sudah standar sudah memenuhi standarisasi daripada ahlinya, berarti walaupun air kita itu air panas terkena matahari dipakai untuk berwudu, kalau menurut kajian kita di fikih ini, insya Allah dia tidak masuk sebagai air musammas lah. Walaupun dia panas. Kenapa? Karena tidak insya Allah secara medis dia tidak menyebabkan kepada mudarat. Kenapa? Karena dia sudah standar. Itu sebagai contoh. Ini ada hadisnya semua nih. Cuman karena ini kitab ringkasan jadi tidak disertakan dalilnya. Jadi jangan salah, jangan mengatakan fikih Syafi'i itu tidak ada dalilnya, itu salah besar. Kita kalau mau mempreteli dalilnya, sudah, tidak cukup waktu kita. Ini kan yang ringkas-ringkasnya. Itu jenis hukum air kedua dari hukum-hukum air yang tadi. Kemudian yang ketiga, wahwal ma'u. Kemudian yang ketiga itu watahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Tahirun ghairu mutahhirin li ghairi, suci tapi tidak mensucikan. Jadi ada air yang suci tapi suci tidak mensucikan. Nah, artinya apa? Dia kalau suci tidak apa-apa, untuk membasuh tangan tidak apa-apa, kita sentuh tidak apa-apa. Tetapi air ini tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi besar, mandi wajib. Nah, kenapa? Karena dia suci tapi tidak mensucikan. Tapi dia tidak pula najis gitu. Nah, apa jenis air ini? Disebut dengan air musta'mal. Itu yang pertama. Al-musta'mal kata para ulama yaitu adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi misalnya gini, kalau kita berwudu nih, adik-adik semua berwudu misalnya. Nah, kan kita membasuh muka nih. Maka air yang jatuh dari muka itu disebut dengan air musta'mal.
Para ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i, kalau air bekas cuci muka kita itu jatuh ke air yang kurang dari 2 kula, 2 kula itu kurang lebih 250 liter air. Berapa kira-kira? Ya kalau diukur baknya itu kurang lebih 90 persegi, 90 lebarnya, panjangnya, kedalamannya. Itu kalau berisi air 2 kula. Atau ada juga yang mengatakan 60 cm persegi. Kira-kira bak air kita di rumah udah sampai 2 kula belum? Nah, artinya gini, kalau air itu kurang 2 kula, lalu kemudian kita berwudu dan wudu kita balik ke air itu, maka air yang kurang 2 kula ini menjadi mustakmal. Nah, jadi harus hati-hati. Ini kalau kita mengaji dalam mazhab Syafi'i, ya gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita ada ember, lalu kemudian kita berwudu dari ember itu, kita cedok airnya, kita basuh muka kita, tetesan bekas muka kita ini balik ke air tadi yang kurang 2 kula, maka seluruh air itu menjadi mustakmal. Apa air mustakmal itu? Suci tapi tidak mensucikan. Artinya air yang di ember tadi kita pakai untuk membasuh tangan itu tidak sah wudu. Nah, itu kalau kita mengaji mazhab Syafi'i ini, karena nanti dalam mazhab yang lain memang air mustakmal itu suci dan mensucikan. Nah, jadi ini kita tidak apa-apa, muqaranah juga perbandingan. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Tapi kalau kita mau hati-hati dalam mazhab Syafi'i, maka kenapa dulu orang tua kita ketika kita berwudu misalnya pakai gayung, itu kan harus dijauhkan. Kita misalnya ini gayung misalnya kan, maka kita menuangkan ke tangan kita ini kan, habis itu gayungnya kita bawa jauh kan. Gitu. Ada praktek sekarang begitu kok? Nah, ada lagi karena sudah tidak ngaji air mustakmal suci dan tidak mensucikan itu. Kalau kami dulu orang tua ya tadi, karena memang orang-orang tua kita itu kental dengan mazhab Syafi'i. Nah, dan mazhab Syafi'i seperti itu, artinya dia kalau air mustakmal udah dibalik, misalnya kita gayung tadi ini kita basuh muka, lalu kemudian balik ke gayung yang tadi, lalu kemudian air gayung tadi kita pakai basuh tangan, maka tangan kita tidak tersucikan jadinya gitu. Nah, itu pertama yang disebut dengan air yang suci tapi tidak mensucikan, disebut dengan air mustakmal. Jadi mustakmal itu apa? Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Bersuci dari hadas ya, bukan sekedar misalnya kita punya pakaian, lalu kemudian kita membilas pakaian, maka bekas bilasan pakaian itu secara bahasa Arab mustakmal juga, artinya sudah dipakai, tetapi secara hukum tidak masuk sebagai mustakmal. Misalnya nih kita habis habis kayak gini nih. Lalu kemudian kita ke toilet, lalu kemudian kita masukkan tangan kita ke bak air. Apakah itu air yang di bak itu kemudian menjadi mustakmal atau tidak? Mustakmal atau tidak? Ini sekarang nih misalnya nih, habis itu pergi ke toilet, masukkan tangan ke bak. Air yang di bak itu mustakmal atau tidak? Ini misalnya nih, di sini pergi ke toilet, masukkan tangan ke bak air. Kan ada bak air situ. Masukkan ke bak air, kira-kira bak air itu mustakmal atau tidak? Air yang di bak. Ya, tadi kan kita kalau yang disebut dengan mustakmal itu adalah air yang bekas untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau sekedar misalnya kita di sini, kemudian kita masukkan tangan kita ke bak air, tidak ada niat untuk bersuci, maka air yang tadi tidak mustakmal. Kenapa? Karena bukan bekas air bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tapi kalau misalnya kita dari sini ingin sholat zuhur nanti, lalu kemudian kita pergi ke kamar mandi, maka kita nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari, masukkan tangan ke dalam bak air tadi. Air itu kurang 2 kula, maka seluruh air itu menjadi mustakmal. Kenapa? Karena kita niatnya berwudu, mengangkat hadas. Jadi
Yang disebut dengan air mustakmal itu adalah bekas air mengangkat hadas, baik wudhu maupun mandi besar. Nah, terutama adik-adik yang sudah mandi besar nih, sudah dewasa. Nah, kalau kita bicara masalah fikih itu memang harus agak-agak vulgar sedikit. Kenapa? Karena itu terkait dengan keabsahan ibadah kita. Nah, kalau mandi besar, baknya kurang daripada 2 kula, hati-hati. Kenapa? Kalau mandi misalnya nawaitul ghusla fil hadasil akbari, lalu kemudian air yang dari badan kita balik ke bak air, maka bak air itu tidak lagi mensucikan. Tapi dia sudah menjadi air yang mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Nah, makanya harus hati-hati. Jadi kalau mandi wajib, mandi besar, bak airnya kurang dari 2 bulan, hati-hati. Menyiram badan itu jangan sampai air yang bekas siraman itu balik ke bak air. Nah, kenapa? Karena kalau balik lagi, siraman kita yang berikutnya semua adalah air mustakmal. Takutnya basuhan pertama itu belum menyentuh semua badan kita air itu, dan air yang kedua itu sudah mustakmal, akhirnya mandi wajib kita itu tidak sah. Kalau mandi wajib kita tidak sah, otomatis sholat kita, wudhu kita tidak ada yang sah. Berat risikonya nih. Nah, makanya fikih thaharah ini sangat diperhatikan oleh para ulama. Gitu. Nah, maka oleh karena itu, ya kalau mau hati-hati sekarang mandinya pakai shower lagi kan gitu. Nah, atau baknya bak yang sudah sesuai dengan standar, isinya tuh lebih daripada 2 kula. Nah, memang dulu di kampung enaknya mandi di sungai. Nah, kalau mandi di sungai itu tidak ada istilah air mustakmal. Kenapa? Karena lompat pun kita bersepuluh orang di situ tidak ada istilah air mustakmal. Kenapa? Air itu mengalir. Air itu mengalir dan kemudian dia lebih daripada 2 kula. Nah, jadi itu air mustakmal yang ketiga, suci tidak mensucikan, disebut dengan air mustakmal. Air mustakmalnya ada 2. Wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat thahirat. Dan yang sudah berubah karena tercampur dengan sesuatu yang suci dan bersih. Nah, inilah yang disebut dengan seperti tadi kita bicara tentang air teh, air kopi. Nah, air teh, air kopi, air susu ini suci tapi tidak mensucikan. Ya kan, air kopi kan bisa kita minum kan, makanya suci. Nah, tapi boleh tidak dia dipakai untuk berwudu? Kita ada kopi 1 gentong kan, habis itu kita mau wudu tidak ada air, boleh tidak dipakai untuk berwudu? Tidak bisa. Kenapa? Masuk yang ketiga yaitu adalah thahirun ghairu mutahhir. Jadi suci tetapi tidak mensucikan. Nah, itu yang ketiga. Jadi suci tidak mensucikan ini ada 2, yaitu mustakmal dan juga sesuatu yang sudah tercampur, dan campuran ini mempengaruhi air itu tidak lagi disebut sebagai air mutlak. Nah, jadi percampuran ini mempengaruhi air sehingga air tidak lagi disebut sebagai air mutlak. Air mutlak itu kan adalah air yang masih alami, belum tercampur dengan apa-apa. Lalu kemudian ketika ada campurannya, ketika campuran ini merubah air itu dari air mutlak, maka berarti dia air mustakmal. Tapi kalau campuran ini tidak berefek terhadap air itu, maka tidak merubah dia sebagai mustakmal, sebagai air mutlak. Misalnya sebagai contoh, kita ada air 1 ember, kena sabun dikit. Nah, kena sabun dikit. Sabun ini kan sesuatu yang suci ya. Atau kemasukan teh sedikit misalnya. Nah, 1 teh, 1 apa nih? 1 sendok, 1 tetes. 1 tetes atau 1 yang teh pakai celup. Nah, celup tuh. 1 celup misalnya. Nah, 1 ember air kita nih. Tadi kan air teh itu suci dan tidak mensucikan. Nah, sekarang pertanyaan kita punya air 1 ember. Kemudian kita pegang-pegang teh misalnya, ternyata teh itu jatuh ke ember itu. Air yang di ember itu air mutlak atau air suci tidak mensucikan? Tadi kan kalau teh air suci tapi tidak mensucikan. Ini dari mana itu? Zoom. Nah, kalau tadi 1 ember air kena teh 1 celup, itu belum merubah 1 air sebagai air mutlak. Nah, kenapa? Karena tidak berpengaruh tuh. Atau kena sabun dikit misalnya, ada air 1 bak, kena sabun dikit,
Berpengaruh tak air itu? Esensinya tidak, tetap dia sebagai air mutlak. Nah, jadi adalah ketika percampurannya itu adalah percampuran yang mengeluarkan status air sebagai air mutlak. Tapi kalau untuk dicampur lalu kemudian justru menguatkan daripada menguatkan daripada status air, itu malah menguatkan air itu menjadi tambah bersih. Misalnya air dicampur dengan biasanya kalau ada air-airan kurang jernih keruh dikasih kaporit kan ya, untuk menghilangkan kuman. Nah, itu tidak merubah status air dari air mutlak menjadi air yang tidak mutlak. Kenapa? Karena perubahan itu adalah perubahan yang justru bertujuan untuk menguatkan kesucian atau kebersihan air. Karena di Jeddah misalnya di Mekah itu air laut itu disaring dia dari air asin dia menjadi air yang tawar. Nah, itu sudah dirubah. Apakah itu merubah statusnya dari air mutlak menjadi tidak mutlak? Tidak. Karena percampuran itu bertujuan untuk menguatkan status kebersihan daripada air itu. Nah, kemudian yang keempat, jenis hukum air yang keempat ini adalah wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasah. Ini air mutanajis namanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu air yang terkena najis. Kemudian air itu air yang terkena najis ini ada dua. Wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyar. Jadi kurang dari 2 kula. Jadi kurang dari tadi mungkin kalau ukuran kontemporer itu kurang lebih 200 liter ya, atau 250 liter hati-hatinya. Jadi kalau air ini kurang dari 2 kula, 250 liter kurang lebih, terkena najis, tidak ada yang walaupun tidak ada yang berubah, maka otomatis air itu sudah mudah najis. Misalnya ada air 1 ember, kemudian kena najis, walaupun tidak ada yang berubah, nampaknya bersih saja air ini, maka otomatis air itu sudah mudah najis, karena dia kurang dari 2 kula. Atau dia kana kullataini fataghayyar, atau dia lebih dari 2 kula, suatu bak besar. Tapi yang masuk itu bangkai tikus, sehingga menyebabkan air itu berubah secara bau, rasa dan warna. Maka otomatis dia mutanajis. Tapi kalau dia tidak ada yang berubah, rasa tidak berubah, bau tidak berubah, kemudian warna tidak berubah, dan dia lebih dari 2 kula, maka tetap tidak mutanajis. Jadi air yang terkena najis ini dalam mazhab Syafi'i itu ada 2, kurang dari 2 kula atau lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, walaupun tidak ada yang berubah, otomatis dia menjadi air mutanajis. Jadi kalau kita punya bak kurang dari 2 kula nih, kurang dari 250 liter airnya, jatuh tikus di situ, otomatis walaupun air masih bersih, suci, jatuh bangkai tikus, otomatis sudah mutanajis, otomatis, walaupun tidak ada yang berubah. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih daripada 2 kula, baknya besar, lebih dari 200 liter, jatuh bangkai tikus di situ, tidak ada yang berubah dari segi warna, bau dan rasa, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau berubah salah satunya, entah warnanya, entah baunya, entah rasanya, maka dia tetap mutanajis. Wa huwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara wal kullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban fil asal. Ini maksudnya 500 ritlin ini adalah ukuran 2 kula tadi secara Baghdad. Ini ukuran fikih. Kalau dikontemporerkan, yaitu tadi para ulama mengukurnya ukuran saat sekarang ini kurang lebih 250-an liter atau 230-an. Atau kalau secara ukuran bak itu 60 cm persegi. Ada yang mengatakan 90 cm persegi. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Baik, itu barangkali terkait dengan pengantar ya, bahasan singkat terkait dengan fikih, masih berbicara tentang toharoh. Karena memang kita kalau baca kitab yang seperti ini nampaknya sedikit, tapi kalau kita jelaskan luar biasa. Itulah para ulama. Dia nulisnya dikit tapi maknanya luar biasa. Ngomongnya dikit tapi isinya luar biasa. Beda dengan kita hari ini, ngomongnya panjang lebar, isinya dikit. Nah, itu bedanya. Ulama itu hidupnya berkah.
ngomongnya dikit, isinya bermakna. Allah Ta'ala ala. Baik, kalau ada pertanyaan atau diskusi mau disampaikan, dipersilakan.